kasih Tuhan, ya, bersyukur hari ini kita boleh ada bersama, dan saya apresiatif sekali ya buat anak-anak muda ini, meskipun mereka tidak tidak banyak waktu yang luang, tetapi mereka sempatkan untuk perjuangkan untuk memberikan diri ya, untuk melatih, sehingga mereka ada komitmen kalau nggak ikut latihan ya boleh ambil bagian gitu. Luar biasa ya. Itu saya oke, saya setuju ya. Baik, oke. Yang paling menyedihkan baru-baru ini, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Ketika ada kasus seorang hamba Tuhan ya yang melakukan kejahatan ya. Beberapa bulan yang lalu juga saya dari pelayanan tahanan Polres ya, dan itu juga ada hamba Tuhan juga itu, ada berapa hamba Tuhan, ada yang satu dilaporkan oleh istrinya karena KDRT dan kasusnya pelecehan juga. Saya sampai malu ceritanya ya, saya malu ceritanya. Yang paling menyedihkan lagi, dari tempat kita, orang yang kita kenal ya, ketika lepas dari tempat ini lalu kemudian uncontrol ya, sampai kemudian sudah nggak tahu lagi harus bilang apa, mereka berpisah. Saya sudah coba komunikasi, tapi ya suaminya menyalahkan istrinya, dan kemudian istrinya memang dengan laki-laki yang lain ya, lalu dia marah, dia bawa anaknya. Ya, susah saya ngomongnya. Kita tahu lahirnya, meskipun mungkin dari antara kita nggak banyak yang menggendong dia gitu, tapi mungkin ada satu dua yang nggak tahu. Ya. Jadi kelas 4 SD digarap sama bapaknya. Nggak kuat saya ceritanya. Kok bisa ya sampai hati? Nggak ngerti saya juga ya. Terakhir dia kirim makanan ke kami. Saya bertani Pak, udah mulai berhasil. Terus dia kirim makanan khas dari daerah. Dia bilang saya pelayanan di GBI Pak. Senang juga saya dengannya ya, puji Tuhan. Seorang suami ditinggal sama istri, dia jaga anaknya, ya, besarkan anaknya maksudnya. Bangga saya. Ya. Tapi nggak tahu kalau ceritanya seperti itu. Sekarang dalam proses hukum, ya sudah nggak ngerti. Nah saudara, fenomena ini ya membuat saya berpikir gini, ini yang salah di mana ya? Sampai ketika saya baca Twitter, komentarnya gini, tuh mana yang cerita tentang kasih, nggak ada komennya nih gitu. Terus coba kalau saya sebut ya, coba kalau muslim gitu. Saya kira sih sama aja ya, nggak bicara soal agama, ini kan soal person ya. Apa yang salah di sini gitu ya? Apa yang salah? Saya juga nggak ngerti. Kalau kemudian kita sedang dikembalikan ya dalam citra Allah oleh kematian Kristus di kayu salib, harusnya kita yang harus nampak adalah karakter Kristus dalam diri kita. Setuju nggak? Ya. Maka tagline yang harus ada dalam diri setiap kita adalah menjadi serupa Kristus apapun
tantangan. Wah, rohani banget ya. Saya ada kumpulan hamba Tuhan sambil nunggu teman-teman polisi ikut ibadah di Polres Bekasi. Terus saya bilang, saya sambil nunggu yang lain, kita nyanyi lagu Pak Eras. Lalu nyanyikan satu lagu Pak Eras, nyanyi 2 kali. Lalu saya bilang, gimana? Lebih rohani kan suasananya daripada ngobrol yang lain gitu ya. Kita nyanyikan pujian gitu ya. Terus saya bilang, gimana lebih rohani ya? Ketawa mereka, baru sadar ketawa mereka. Akhirnya kita ngobrol lagi dan kemudian teman-teman mencoba. Apakah seperti itu harus diciptakan? Ya, harus dikondisikan. Lebih rohani 2 jam di gereja, harus begitu. Padahal kita semua tahu bahwa Allah yang kita muliakan di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Sehingga dimanapun kita ada, kita harus menyadari bahwa ada Tuhan di situ. Kalau ada Tuhan di situ, terkoreksi kita. Ini bicara tentang perilaku ya, perilaku. Mau nggak mau kita terkoreksi. Ya. Ketika kita mengharapkan seorang hamba Tuhan memiliki karakter Kristus, karena kerap kali dia membicarakan soal karakter Kristus, menyimpang aja sedikit, udah habis kita. Apalagi ada media sosial. Ini saya ngomong gini nih ya, nanti saya potong, lalu kemudian saya taruh di YouTube, lalu kemudian orang akan mengomentari. Karena saya bukan siapa-siapa, nggak ada komentar. Yang di sini aja belum subscribe. Sekalian jualan. Orang nggak bayar kok masih nggak mau gitu, ngapain sih juga ya. Tapi kalau saya adalah sesuatu, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang banyak jemaatnya, hamba Tuhan yang ya udah mulai sih ada gemuk-gemuk dikit gitu ya, yang tambun begitu, pasti komentarnya banyak. Kalau yang bagus nggak dikomentari, yang jelek dikomentari. Hamba Tuhan kok begitu? Ya, memang harus hamba Tuhan saja yang begitu. Maksudnya yang begini. Ya. Sehingga kita ketika melihat hamba Tuhan, kok begitu hamba Tuhan? Gak usah. Inilah yang seringkali membuat kita tidak mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita jadikan karakter itu satu-satunya alat ukur untuk kita mengoreksi orang lain, gitu loh. Maaf ya. Tadi saya parkir, lalu istri saya bilang, jangan di situ, agak kesian dikit, gitu ya, agak air. Saya mundur, ada motor yang sambil rapin rambut gitu, mau ke gereja seperti ini, rapin rambut, perempuan, cewek lah. Ya jangan dilewatin airnya dong, gitu kan bisa ke samping, kan gak ada yang lain, bisa. Saya udah hindari genangan air, malah motornya lewat situ, ceres, ya. Karena saya tahu ada Tuhan di situ, langsung, ya. Ada kontrolnya. Kalau seandainya saya, gitu ya, kalau kemudian keluar
Kalimat kira-kira orang itu berhenti nggak? Berhenti pasti, apalagi mak-emak. Siapa nih melawan mak-emak? Ya, berhenti pasti. Dia pasti, Bapak bantuan kok begitu. Nah, iya, itu yang menjadi aneh. Ini masalah, saudara. Ya, kenapa kita seringkali melihat orang lain? Kesucian kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kesucian kita adalah keputusan kita, pribadi kita dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada teman kita, kalau ada orang yang melayani tapi kemudian hidupnya nggak benar, sudah urusan dia. Bisa kita tegur dia, bicarakan empat mata, bicarakan lagi, cari temannya jadi saksinya. Lalu kemudian kalau masih nggak mau juga bawa ke jemaat, masih nggak mau juga pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Artinya kita memandang dia dengan penuh belas kasihan, bukan dipermalukan, gitu loh. Ya, saya tidak sedang membela siapapun, bukan. Ya, kita sedang mengukur diri kita. Kita lebih suka begitu. Kenapa? Dengan mengukur orang lain melalui standar yang tinggi di dalam Kristus Yesus, maka kemudian kita seolah punya kesempatan dengan mengatakan begini, kan saya nggak lebih buruk daripada kamu. Kamu yang melayani aja begitu, saya mah nggak melayani. Kalau begini wajar-wajar saja. Saya sama seperti yang lain. Itulah. Kenapa? Karena alat ukurnya itu yang kita pakai untuk menjadi Kristen. Halo, kita tidak dipanggil untuk melakukan hal yang demikian, saudara. Apa sih Kristen? Pertama kali dipanggil Kristen itu di Antioquia, mengejek kita itu pengikut Kristus. Kenapa Kristus? Saudara kita mengatakan itu kaum Nasrani, Nasaro. Ya, artinya pengikut orang dari Nazaret. Emang ada yang benar di Nazaret? Nggak ada. Kalau mau lebih lengkapnya, pengikut orang dari Nazaret yang sesat itu. Nah, itu lebih tepat. Kemudian kita disematkan di dalam kehidupan kita. Tetapi dari satu sisi yang lain, kita bangga disebut Kristen harusnya. Kenapa? Karena kita menjadi pengikut Kristus yang notabene-nya sebagai orang, sebagai satu pribadi lah, kalau jangan orang, ya. Sebagai satu pribadi yang menjadi panutan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sampai kemudian inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang kemudian Allah menganugerahkan nama di atas segala nama. Allah memberikan otoritas, kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dialah yang akan menghakimi kita. Lengkap sudah. Sehingga kita menjadikan dia pribadi standar. Ya. Jadi gini saudara, kalau standar kita ya adalah Yesus, dan kita bukan masih di bawah standar, bukan, jauh di bawah standar. Kalau alat ukurnya itu, yaitu pribadi, bukan Tuhan Yesus nggak pernah marah juga dia. Ya. Bukan Tuhan Yesus nggak pernah protes juga dia. Ya. Waktu Via Dolorosa ditampar, dia berhenti. Ya. Kenapa kamu tampar saya gitu? Waktu dia marah-marah di bait Allah, dia marah juga. Standar lah, ya. Kalau Yesus dijadikan standar buat kehidupan kita sebagai orang Kristen, harusnya kita bangga. Cuma masalahnya kita di sini standarnya Yesus itu dijadikan sebagai alat ukur untuk menghakimi saudara kita yang lain. Padahal sama aja loh, pendeta.
Ya, bukan cuma rocker yang manusia, pendeta juga manusia. Ya, pendeta juga manusia. Bisa marah nggak? Bisa. Bisa membunuh nggak? Bisa. Ya. Tetapi persoalannya, kalau itu, ya, apa ya yang enak ya? Coba 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah, kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Mendingan. Apakah 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini untuk jemaat saja? Buat semua orang. Buat yang Kristen maupun yang non-Kristen sama. Nah, melihat kondisi ini saudara, maka kita tidak perlu menghakimi orang lain dengan semua yang tadi disebutkan, karena kita juga menjadi bagian yang ada di dalamnya. Rasul Paulus bukan orang yang begitu, bukan, tapi dia menuliskan seperti itu. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan begitu. Dia murid Gamaliel. Kalau bicara soal mengasihi Tuhan, dia penganiaya jemaat. Ya. Tapi dia mampu menuliskannya. Kenapa? Karena dia tahu ada dorongan yang begitu kuat untuk melakukan itu semua. Gitu. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi bukan yang cuma ikut ibadah aja, yang mengadakan ibadah. Makanya kadang-kadang saya juga suka apa ya? Ya a priori lah ya kalau bisa dibilang. Si Tuhan Pak, ada jemaat saya di sana 5 keluarga gitu. Saya bikin gereja di sana. Di sana ada banyak gereja, kenapa harus bikin gereja? Tahu nggak kalau kamu bikin gereja, menambah jumlah gereja, bukan menambah jumlah jemaat. Kalau menambah jumlah gereja, yang jadi masalah adalah dengan lingkungan. Nggak ngerti ya, tambah Tuhan nggak ngerti. Jadi seolah-olah kalau nggak dilayani oleh gerejanya dari hamba Tuhannya, maka orang itu tidak dijamin masuk surga. Dia punya surga emang. Ya. Dia bikin ibadah. Nah, melihat realitas ini, maka kita bicara tentang kesucian hidup, ya, dalam perspektif yang benar. Bahwa kita tidak perlu mengoreksi orang sedemikian rupa, menghakimi orang sedemikian rupa, karena kita punya kecenderungan juga yang sama seperti mereka. Saya marah kok, waktunya marah-marah. Di belakangan saya udah agak jarang marah, ya, sama istri saya maksudnya. Kalau banyak
Jadi kalau gitu esensi dari kekristenan apa? Gini saudara, coba lihatlah ya, dari bacaan kita Lukas pasal 17 tadi, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ayat 17 aja saya baca. Lukas 17 ayat 17. Ya, biar gampang diingat. Ya. Ini menjadi tema kita hari ini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Persoalannya di sini, saudara. Kalau ini dilipat kali gandakan sampai kemudian jutaan, sampai kemudian misalnya ya, sampai kemudian miliar orang percaya, cuma 10% saja yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur, yang tahu artinya anugerah Allah atas dunia ini di dalam Kristus Yesus. Jadi persoalan kita di situ. Ya, kita cuma pengore aja nih. Kalau kita nggak tahu paham, kalau kita tidak paham itu kita pengore aja. Kenapa? Saya juga Kristen, udah dibaptis kok. Mau lihat? Ya, surat baptis saya nih. Waktu saya dibaptis nih. Ya. Kalau mau lihat teman-teman yang tadi itu, ya atau remaja-remaja ya, lihat ya bisanya. Wah ini waktu dibaptis, aduh ya ampun ya gitu ya. Lihat kadang-kadang kalau saya mau publis lagi, nah udahlah udah besar mereka. Ya. Udah waktunya punya teman pendamping hidup, masih mau dipublis gitu nggak tega gitu, nggak usah. Beberapa saya hapus, itu nggak tega saya. Persoalan di situ. Kenapa? Nggak paham kekristenan. Cuma ikut saja, sudah jadi Kristen. Lalu apa? Rasul Paulus bilang, yang ku kendakilah mengenal dia. Waduh, senang banget. Saya juga, aku rindu Tuhan mengenalmu. Oh, lagi menyanyikan pujian. Aku rindu mengenalmu Tuhan. Apa? Mengenal apa? Mengenal akan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kemampuan-Mu untuk melakukan segala perkara. Supaya apa? Supaya menolong aku Tuhan. Enggak begitu. Ya. Rasul Paulus itu berdoa, yang ku kendakilah mengenal dia, itu mengenal untuk begini. Aku rindu mengenalmu Tuhan. Mengenal lebih dalam. Apa yang kau mau daripadaku? Kita enggak begitu. Ya. Kita mengenal Tuhan, kita bilang, oh dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, kita bikin panitia yuk. Panitia apa? Bikin KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Kita promosikan kuasa Allah, dipanitiakan, dikondisikan harinya, tanggalnya, jamnya, ya. Baru ritualitasnya, maju ke depan, ya. Tumpang tangan, jaga belakang. Kan udah denger kan ada yang jaga belakang. Ada yang lupa, nggak dijaga. Ya, udah. Lalu, wah, apa namanya? Manifestasi. Bukan manifestasi, nggak ada yang jaga di belakangnya. Ya nggak tahu gitu. Main jatuh aja, gebrak kepalanya di belakang, lalu dia muntah-muntah. Itu udah geger otak, masih nggak ngerti juga. Mau dilepaskan, dalam lepaskan. Enggak ada yang jaga di belakang. Karena biasanya ada yang jaga jatuh, dipolakan. Kalau Rasul Paulus mengenal Tuhan dengan cara yang demikian, pasti enggak, bukan begitu. Yang Rasul Paulus kenal, aku mau mengenal Engkau Tuhan, apa yang Kau mau dari hidupku, aku mau lakukan. Nah sama seperti ini nih, ya. Satu orang yang kembali dan ternyata orang asing. Kenapa orang asing? Karena orang Samaria. Kenapa orang Samaria disebut orang asing? Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya.
Ini kan apa ya, paradoks sekali. 9 orang dinyatakan sembuh, 10-10-nya sembuh, satunya doang yang datang kepada Yesus. Persoalannya ada di situ, saudara. Karena orang yang mampu mengucapkan kalimat terima kasih dapat mengekspresikan rasa syukur dan kemurahan Tuhan, dan juga menunjukkan sikap rendah hati dengan tulus. Ya. Ajarin anak-anak kita untuk bilang terima kasih, karena sekarang nggak susah sekali. Susah. Kita harus ajar untuk terima kasih. Satu kali, siapa sih anaknya? Siapa ya? Yang orang Jogja itu Gayawan. Memberikan kesaksian. Anaknya pulang naik taksi, lalu kemudian setelah turun, bayar, turun, ya, lalu tinggalkan supir taksi di jalan. Dimarah-marahin sama bapaknya. Kamu nggak sopan, kurang ajar, apa nggak ngajar kamu begitu? Tunggu sampai saksinya pergi. Itulah tanda kamu mengucap syukur, karena kamu berterima kasih kepada dia dari antar, bukan karena kamu sudah membayar seolah-olah kamu sudah punya hak untuk pergi meninggalkan begitu saja. Wah, ini pembelajaran buat kita. Pernah terima kasih sama Grab? Makasih Pak. Ya, tambah 5.000. Ya. 3 laptop dikerjakan dari kemarin. Yang pertama hari kemarin itu nggak kelar-kelar karena ada masalah, kipas di dalamnya itu mati. Saya bilang bawa aja. Ya, saya nggak kenal, tapi orang itu, Pak, dipoto ya KTP saya. Oke. Ya, dia tahu maksud saya, walaupun saya nggak minta, karena saya suruh bawa laptop ini. Dipoto, tinggalkan. Pak, benar, ininya nggak ada, kipasnya mati. Udah. Pak, tambah RAM. Oke, tambah. Ya, murah juga dicas sama dia. Ya, akhirnya 3 laptop semua dikerjakan, semua bagus. Sekarang udah bagus. Lalu berapa? Malu-malu, orangnya bingung kan? Ya. Nggak apa-apa bang, kamu tulis aja berapa. Ya. 195. Ya udah ada 200, tanggung banget sih. Iya, saya kasih 250. Saya kasih tahu dia. Kaget ya, Pak. Makasih. Oh enggak om. Oh makasih om. Ya. Kalau tadi dia panggil om, saya tambahin 100. Ya. Terus habis, dia bisa beli token. Terima kasih. Kenapa? Karena bicara Kristen itu bicara terima kasih. Seluruh tampil performa kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak paham tentang ini, tidak ngerti terima kasih, tidak tahu berterima kasih, saya jamin Kristen kita cuma sibuk untuk menjadikan diri kita sebagai orang hebat yang diakui oleh orang lain. Dan ketika orang lain tidak melihat kehebatan kita, maka penghakiman datang kepada kita. Lalu kemudian kita bereaksi terhadap penghakiman itu dan menunjukkan jelas bahwa kita tidak hebat. Sedih kan? Ya. Ini pemimpin semua ditegur. Yang ditegur nggak bisa terima, merasa benar, lalu kemudian tegur lagi, terus aja begitu. Sudah selesai, udah terserah. Gue mau opini jalan terus. Saya ketua di Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani, Kota Bekasi, ketua. Ketika saya dikondisikan, saya juga bereaksi. Udah lebih baik. Saya enggak seperti yang dulu buruk, lebih buruk dari
daripada gue. Ya kan? Gue pendeta, nggak pindah-pindah gereja gampang gitu, enggak. Pikirkan dulu karena harus melibatkan banyak orang, mempertimbangkannya dan sebagainya. Ya, sudah terkondisikan pun masih bisa bertahan 17 tahun sampai mencari tempat yang lebih tepat. Itu saya nggak mudah menyerah. Ya, sampai kemudian ketemu GSKI, saya gabung di GSKI. Saya ajak teman-teman, ayo gabung. Ya, bukan orang yang gampang menyerah untuk itu. Tapi kemarin saya sudah mau menyerah, sebenarnya saya lepaskan aja ini, capek. Ya, umur saya sudah lebih dari 55. Artinya saya udah mulai memilih teman. Saya capek dengan dramanya capek. Sinetron dulu, ya. Kalau mau benar-benar ayo jalan, kalau enggak ya udahlah, sorry ya. Beban itu jadi buat saya gitu. Capek. Lalu saya putuskan, enggak lah, udah. Ketika orang mengkondisikan, iya Pak, masa begini Pak, masa gini. Pak lebih baik Bapak kan orang tuanya, harusnya dia begini, harus begini. Enggak lah, udah, enggak usah dah. Ya. Tapi kan itu begini Pak, itu kan punya Bapak dan teman-teman, harusnya begini. Saya bilang enggak usah. Ya. Daripada repot, saya bilang oke, kita bikin lagi. Saya bikin lagi, kita mulai lagi. Saya juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin sekali kayak begitu lagi. Ya, saya menyerah, enggak lah, rugi banget ya. Kan, life must go on. Apa? Life must go on. Go on itu yang rambutnya itu, pelawak Sri Mulat. Hidup harus terus berjalan. Nah, untuk bisa bertahan seperti itu, pahami dulu bahwa saya dan saudara sebagai orang Kristen, seluruh aktivitas kita sebagai orang Kristen adalah ucapan syukur kepada Allah, ucapkan terima kasih kepada Yesus. Ya. Seorang penulis terkenal, ya, namanya Frederik van Ambruk, itu dari Belanda, hidup tahun 1866 sampai 1944. Seorang penulis, banyak tulisannya, sangat berhikmat, ya, baik sekali dipakai Tuhan. Dikatakan begini, tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur dengan ucapan terima kasih. Ya. Kita orang Kristen harus berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 itu juga memberitahu kepada kita, nggak ada yang mencari Tuhan. Dan di tengah kesulitan akhir zaman, manusia semakin buruk, dan itu semua termasuk pendeta juga, ya. Jadi kita harus berterima kasih untuk hari ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur atas karunia Allah yang dinyatakan lewat kelahiran Yesus. Ya, Yesus boleh lahir, Mesias, tapi kematiannya dan kebangkitannya dan kemudian kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan tempat bagi kita, dan oleh karena kita percaya kita beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi sebuah narasi yang utuh untuk kita mengerti, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur. Rasul Paulus bilang, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu kita sedang berterima kasih kepada kebaikan Tuhan, kepada anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengisi kehidupan kita dengan ucapan syukur, saudara, kita nggak perlu teriak-teriak soal karakter. Dan kita juga tidak perlu mengoreksi orang lain dengan karakter-karakter yang ada, yang ditampilkan, nggak perlu. Semua kita masing-masing memperhatikan diri kita sendiri dengan memproyeksikan terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Kristus Yesus, ya, maka automatically, ya, secara otomatis kita akan memperbaiki diri. Iyalah, masa enggak sih? Minggu lalu saya mimpi ketemu Jokowi, ngobrol lama ngobrol. Saya juga heran tuh,
Ya, Jokowi pergi sebentar balik lagi, ngobrolin soal jasa palsu, ngobrolin soal politik ke depan, bagaimana harusnya, dan ngobrol asik beneran. Wah, saya senang sekali pagi-pagi saya ceritakan sama istri saya ketemu Jokowi. Tapi kemudian saya bilang, kenapa nggak ketemu Tuhan Yesus ya saya? Mungkin jauh lebih berpesan lagi. Saya berpesan ketemu begitu saja ya, mimpi. Saudara yang kasih Tuhan, manusia gagal dalam memahami Allah yang mengasihi, maka dia akan salah mengerti tentang kasih Allah. Saya ulangi ya, manusia gagal ya memahami Allah yang mengasihi, dia akan salah dalam mengerti kasih Allah. Itu tadi. Yakub kehendaki Allah mengenal dia, ya, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal penderitaannya, mengenal. Kita mengenal Tuhan dalam perspektif apa? Ya Pak, saya harus tahu tentang Tuhan. Saya sudah hafal itu Pak ayatnya. Pendeta nih, saya juga meriah. Seorang pendeta ketemu saya ngobrol, ya Pak sulit sekali belakangan ini Pak, proyek lagi begini, begitu, ini. Ya betul, dia pendeta. Saya bilang, ya Bapak nggak sendirian, semua. Ya sebenarnya saya juga sama, sulit juga. Tapi mau apa? Kita hadapi realitas hidup dengan terus memandang kepada Tuhan. Waduh, rohani banget saya ya. Kemudian padahal Pak, saya sudah hafal itu Matius 6 ayat 25 sampai 34. Apa hubungannya? Hafal Pak, saya baca ulang-ulang. Emang kalau baca ulang-ulang? Iya Pak. Kontemplasi dong ya. Itu bacanya ulang-ulang gitu kan. Itu kan kontemplasi ibadah itu. Doa Bapa kami 40 kali setiap hari biar Tuhan membuka pintu berkatnya. Dan testimoninya benar. Orang yang membaca doa Bapa kami sehari 40 kali benar diberkati, melimpah gitu kan. Akhirnya mengajak orang juga lakukan hal yang sama. Nah ini udah penyesatan sebenarnya, tetapi oleh karena nggak penting Pak soal pesesatan. Ini kan buahnya Pak. Saya diberkati kok. Ya, saya dimudahkan Tuhan untuk segala sesuatu. Iya, tapi Tuhan yang seharusnya kita kenal itu bukan Tuhan yang seperti itu. Dia mampu lakukan itu, tapi bukan seperti itu cara kerjanya. Ya. Kenali Tuhan, cari tahu kehendaknya, dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu yang benar. Ya. Dan sebagai wujud terima kasih kita, maka kita akan merefleksikan seluruh kehidupan Kristus Yesus, dan Spirit Kristus itu ada dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, dan kita dapat memperhatikan bagaimana Allah mengaruniakan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Satu ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, Tuhan Yesus adalah anugerah yang hebat dalam dunia, bagi dunia. Nggak ada. Ya. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan proyek miliaran, tidak lebih hebat daripada Kristus Yesus yang dianugerahkan atas kita. Apa gunanya kita mendapatkan dunia ini kalau kemudian kehilangan nyawa kita? Ya, saudara, ketika Yesus menjadi manusia, lahir dalam dunia melalui seorang perempuan perawan bernama Maria, siapa yang mau memperhatikan itu? Masa kasih Allah cuma kayak gitu? Lahirnya di kandang domba, ya, tukang kayu lagi. Siapa yang memperhatikannya? Tapi kasih Allah itu ada dalam diri. Kasih Allah itu menjadi representatif atau representasi dari kasih Allah itu adalah Yesus. Kesulitan kita hari ini
di dalam Kristus Yesus. Mulailah berterima kasih, perbaiki seluruh sikap kehidupan kita di dalam ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya, pahami baik